Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Al-Quran, surat Ali Imran ayat yang ke-200. Yang kita hormati pengurus Masjid Muhajirin, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama-tama sekali, marilah kita kembali tiada henti-hentinya dan selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun hari hujan, ya, hujan lebat, namun kita masih hadir melaksanakan kegiatan rutinitas kita, wirid mingguan kita. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah maghrib rahimakumullah. Materi kajian kita pada malam hari ini dengan topik 3 kunci sukses hidup kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Materi ini kita landasi dari firman Allah surat Ali Imran ayat yang terakhir yang telah kita baca di awal. Pada ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semua orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaranmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama, kunci sukses hidup kita, orang-orang yang beriman adalah miliki sifat sabar. Nah, coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Di 2 kali Allah mengulang kalimat kata-kata sabar. Isbiru wasabiru. Bersabarlah engkau dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah, kenapa 2 kali dalam ayat ini Allah mengulang kata-kata sabar?
Ini mengindikasikan bahwa sabar itu sangat urgen, sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, selaku orang-orang yang beriman, kalau kita ingin sukses, ingin beruntung, maka miliki sifat sabar. Kenapa sabar ini sangat penting Bapak Ibu? Karena yang pertama adalah dalam hidup ini kita pasti akan diuji oleh Allah. Dalam hidup ini kita akan menghadapi berbagai macam problem-problem dan masalah dalam kehidupan. Ada masalah dalam bidang ekonomi, ada masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, dan lain sebagainya. Nah, terhadap segala macam problem dan masalah-masalah yang ada itu, nah kalau kita tidak sabar Bapak Ibu, maka kita akan mudah tergelincir, terjerumus, ya, menghadapi berbagai macam problem dan masalah itu. Ya, kita lihat dan kita perhatikan rupanya kalau baca lihat di televisi, di berita, baca di koran, macam-macam kejadian hari ini. Ada seorang mertua, ini baru saya yang baca tadi, ya, menjelang maghrib saya baca, seorang mertua membunuh menantunya. Menantu yang hamil 7 bulan dibunuh. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dibunuh menantunya. Terkejut orang semua. Ada yang gara-gara sepele Bapak Ibu, gara-gara hutang 10.000, nyawa hilang, nyawa melayang. Ada karena tersinggung, karena bercanda sama kawannya, sama temannya, ya, lalu nyawa melayang. Ada orang-orang yang tidak sanggup menghadapi problem dan masalah hidupnya, ya minum baygon. Nah, itu kan tidak sabar. Jadi menghadapi tentang hidup kita hari ini, apalagi Bapak Ibu, ya, menghadapi tentang hidup kita ke depan ini, nangkat timbul ke macam-macam, ya, ujian, tantangan, rintangan yang kita hadapi. Kalau kita tidak memiliki sifat sabar, kita akan mudah tergelincir iman kita. Karena itu isbiru wasabir, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Karena kita semua manusia pasti diuji oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Apa kata Allah? Kami pasti akan uji manusia itu dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kadang-kadang kecemasan itu menimbulkan ketakutan, akhirnya menimbulkan stres. Stres pada akhirnya stroke. Setelah stroke, stop. Cameh awal. Cameh, stres. Warju, kelaparan. Banyak sekarang kita perhatikan Bapak Ibu, ya,
Ada saudara-saudara kita yang di PHK, yang sulit mencari pekerjaan, atau mereka bekerja tetapi tidak, penghasilannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga walju' kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, meninggal salah seorang yang kita cintai, ya, was thamarat, buah-buahan. Nah, di ujung ayat Allah katakan wa basyir sabirin, beri kabar kepada orang-orang yang sabar. Jadi segala macam ujian-ujian yang diberikan Allah kepada manusia itu, ujian-ujian yang diberikan Allah kepada manusia itu hanya bisa dihadapi orang-orang yang sabar. Karena itu dalam ayat lain Allah mengatakan wa innama yuwaffas sabirina bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya itu tidak terhitung, Bapak Ibu. Tidak terhitung pahalanya. Kalau sembahyang, nah, bandingkan dengan sholat sendiri, pahalanya 27 derajat, 27 kali lipat. Kalau baca Al-Quran, kata Rasulullah, satu huruf yang kita baca maka akan diberi pahala 10 kali kebaikan. Nah, semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin banyak pahala dan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Ini solat, baca Al-Quran. Tapi sabar itu diberi hisab, pahalanya itu tidak terhitung, tidak terhingga. Itu sabar itu. Bapak Ibu, betapapun luar biasa amalan lahiriah kita, amalan solat kita, amalan bacaan Al-Quran kita, tapi kita tidak sabar. Tidak sabar, maka tidak ada artinya amalan lahiriah tadi. Tidak sabar kita bunuh orang, kan artinya ya sia-sia amal ibadah yang kita lakukan secara lahiriah tadi. Karena itu di samping amalan lahiriah, amal lahiriah itu penting karena itu syariat. Tapi penting isi dengan amalan batinnya. Amalan batinnya itu banyak. Ya. Di antaranya sabar itu. Sabar, ikhlas itu amalan batin. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin bahagia, dalam surah An-Nahl ayat 96 Allah memberikan ganjaran balasan kepada orang yang sabar itu. Apa kata Allah? Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan yang lebih baik kepada orang yang sabar itu. Jadi pahala di samping tidak terhingga, tidak terhitung, balasan yang diberikan Allah itu lebih baik kepada orang yang sabar. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Lalu apa itu sabar? Sabar itu tidak menerima nasib keadaan begitu saja. Nah, itu tidak sabar namanya. Bukan definisi sabar. Sabar ayo terima usaha nasib ba'alai. Nah, bukan itu yang sabar. Pasrah, menerima keadaan begitu saja, itu tidak ada sabar. Definisi mungkin barangkali yang paling tepat sabar itu Bapak Ibu adalah ketika kita diuji oleh Allah, menghadapi berbagai macam problem dan masalah, kita berusaha keluar dari masalah-masalah itu. Kita atasi masalah itu sehingga akan ada solusi jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi orang yang sabar itu sebenarnya adalah bukan orang yang mudah menyerah. Orang yang sabar itu sebenarnya adalah orang yang punya optimis dalam hidup. Jadi tidak menerima keadaan begitu saja, tetapi ya pantang menyerah. Tidak menerima keadaan begitu saja, pasrah dengan keadaan, bukan itu yang sabar. Tapi sabar itu di samping kita diuji oleh Allah, kita berusaha mengatasi masalah-masalah ujian tersebut ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang katakan sabar.
Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, itu yang pertama, miliki sifat sabar. Kemudian yang kedua, kunci sukses hidup kita agar kita beruntung hidup kita di dunia dan di akhirat adalah warabitu. Warabitu, kalau kita lihat terjemahan di sini artinya bersiap siagalah. Nah, di dalam tafsir yang kita baca, maksud kalimat warabitu itu adalah bersiap siagalah. Kalau dalam terjemahan ini kita baca bersiap siagalah di perbatasan negeri. Tapi makna secara kontekstual ayat ini adalah yang dimaksud bersiap siagalah, waspadalah adalah bersiap siaga, waspada kita terhadap berbagai macam strategi yang akan menggelincirkan iman kita. Waspada kita terhadap musuh-musuh kita. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita ingin beruntung, kita waspada terhadap musuh-musuh yang akan menggelincirkan iman kita. Lalu pertanyaannya, siapa musuh kita? Siapa musuh Bapak? Iblis, setan. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kamu kepada Islam itu secara kafah, kata Allah, jangan kamu ikuti langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh. Nah, jadi artinya waspada kita terhadap musuh-musuh yang akan menggelincirkan kita, artinya waspada kita terhadap setan. Karena setan kan hebat Bapak Ibu. Sumber daya atau SDS ya, sumber daya setan, kualitas setan itu jauh lebih hebat daripada SDM-nya manusia. Setan ini hebat Bapak Ibu, kualitasnya. Apa buktinya? Buktinya betapa banyak orang yang disesatkan oleh setan, betapa banyak orang yang dijerumuskan oleh setan, digoda oleh setan. Bahkan ulama yang luar biasa yang hidup pada zamannya, yang diakui kewarakannya, yang bernama Barsiso. Barsiso itu luar biasa waraknya, laikan hijau deh setan. Berapa hebatnya setan teman-teman. Ya, jadi awak waspada awak terhadap strategi setan yang akan menggelincirkan iman kita. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana caranya setan itu menggelincirkan iman kita? Pertama adalah, caranya setan menggelincirkan iman kita adalah setan itu mengajak kita kepada perbuatan kemusyrikan. Diajaknya kita berbuat syirik kepada Allah. Apa contohnya? Bapak Ibu, awak kepada lek, kini hari musim hujan gua. Jadi supaya hari tidak hujan ketika awak beralih, supaya awak ke pawang, ke dukun, pawang hujan. Ya, dia syarat-syarat kecian. Hari H kami akan melaksanakan acara pernikahan. Minta tolong bantu kami supaya hari tidak hujan. Nah, itu caranya setan menggelincirkan iman awak Bapak Ibu. Tapi percaya awak kan orang hujan tadi. Bagaimana setan itu memalingkan iman kita jauh daripada Allah? Bagaimana setan itu caranya agar kita tidak percaya kepada Allah, percaya kepada pawang hujan. Nah, di negeri kita sekarang ini banyak seperti itu Bapak Ibu. Ada seorang pawang hujan yang terkenal, namanya siapa tuh Bu?